Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat mengikuti Teduh Pagi GKI Gayung Sari. Mari kita sebelum memulai kebaktian ini, Teduh Pagi ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Sungguh luar biasa kasih setia, berkat dan penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami bersama keluarga-keluarga yang bisa mengikuti teduh pagi ini. Tuhan berkati firman Tuhan, berkati puji-pujian dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2-3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Tema saat teduh pada pagi ini kami judul Surat Kristus. Di tengah pandemi ini, beberapa suster bertanya kepada saya, kami melihat kok sampean nyantai sih dok, hidup seakan tanpa beban, selalu semangat dan gembira. Saya teringat ayat yang baru diberikan rekan saya, yaitu Willy Poloswito, yang diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Surat adalah sebuah kertas yang digores tulisan yang berisi pesan atau berita.
Sebuah surat selalu memuat berita. Sebab itu ada istilah surat kabar. Bisa berita baik, sukacita, curahan cinta, kabar keselamatan, kabar pertolongan, bantuan, sebuah jalan keluar, sebuah nasihat, petunjuk, teladan, kehidupan, dan lainnya. Tetapi surat juga bisa memuat kabar buruk, kabar bohong atau hoaks, perilaku kejahatan, berita musibah, dan juga petunjuk yang menyesatkan. Hidup kita itu ibarat sebuah surat terbuka yang bisa dilihat dan dinilai orang lain. Entah itu sesuatu yang baik maupun yang buruk. Dan seorang pengikut Kristus disebut sebagai surat Kristus. Seakan Paulus mau berkata bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang ditulis dan diisi oleh pesan-pesan Kristus. Kita dibentuk untuk mengabarkan berita dari sang penulis, yaitu Roh Allah sendiri. Sehingga sepatutnya kita harus bisa mengabarkan kehidupan dan pesan-pesan Kristus itu di dalam perilaku kita. Sebuah surat tidak bersuara, tetapi bisa dibaca oleh yang melihatnya, dan para pembacanya bisa menemukan berita tersebut. Mereka bahkan bisa mengambil kesimpulan, melakukan analis, dan tak jarang mereka akan mengikuti petunjuk atau pola hidup dan keteladanan dari yang dibacanya. Ketika seseorang berkomentar pada Anda kok lain dari yang lain ya? Di tengah ketakutan pandemi, Anda tetap tenang, sukacita, menghibur orang lain, seakan tak ada beban, bahkan justru membangun semangat dan kekuatan untuk yang lemah. Bahkan ketika yang lain mengulangi pekerjaan, Anda justru berbuat lebih banyak. Ketika yang lain seakan terhimpit situasi, Anda justru melihat itu sebagai suatu kesempatan untuk melakukan sesuatu. Itu adalah komentar yang muncul karena mereka melihat sebuah perbedaan hidup. Mereka melihat Anda sebagai sosok yang punya prinsip dan cara hidup yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Kita adalah surat Kristus yang sepatutnya menunjukkan sesuatu yang berbeda di dalam kasih dan kebaikan, dalam iman, kekuatan, semangat, dan pengharapan. Bisa dibaca semua orang. Kiranya hidup kita dapat menjadi bau yang harum bagi semua orang, dan bukan bau yang busuk sehingga dijauhi dan tidak disukai banyak orang. Apalagi dihindari dan menjadi cemoohan banyak orang karena perilaku kita yang menjijikkan, kotor dan hina. Tetapi selalu menebarkan keharuman, kemuliaan, kesucian, kebaikan, kasih, dan kedamaian. Surat Kristus juga memiliki arti bahwa kita siap menjadi kertas yang bersedia untuk ditulis oleh Allah sendiri, untuk menyatakan kabar yang Ia goreskan di dalamnya. Kita tidak membawa berita dari diri kita sendiri untuk keuntungan dan diri pribadi atau nama baik kita, melainkan untuk menyampaikan berita dan pesan-pesan dari Kristus dan untuk kemuliaan namanya. Kalau kita baca di 2 Korintus pasal 2 ayat 15, dikatakan sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saya akui
saya belum menjadi sebuah surat yang sempurna. Seringkali masih ada berita-berita buruk di dalam hidup saya. Bahkan isi pesan Kristus di dalam surat kehidupan saya jauh dari lengkap dan sempurna. Bahkan tercampur dengan iklan-iklan pribadi, misi pribadi, dan kebohongan serta kemunafikan. Ya Tuhan, inilah kami. Ajarlah kami untuk menyediakan diri dengan sukacita untuk menerima, menyampaikan pesan-pesan yang Kau tuliskan itu bagi sesama kami. Di dalam kerendahan hati, menundukkan diri dan kerelaan untuk digores oleh karya Roh-Mu sepenuhnya. Agar kami tidak menjadi sekedar kertas kosong tanpa berita apapun, atau bahkan sebuah surat yang berisi hal-hal buruk yang tak dapat diteladani, yang menyesatkan dan menimbulkan derita, cemooh, kecemasan, serta kesedihan bagi orang lain. Tetapi menjadi sebuah surat terbuka yang membawa pesan-pesan Kristus. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita berdoa syafaat. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih kami boleh mendengar pujian dan firman Tuhan mengenai surat Kristus. Kiranya kami menjadi surat Kristus yang terbuka, yang boleh dibaca oleh setiap orang. Terima kasih Bapak, kami saat ini ingin berdoa buat saudara-saudara yang lanjut usia, yang sakit dan menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit di dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Yeni Wibowo, kami berdoa buat Ibu Nani S. Johansson, kami berdoa buat Bapak Ewan Wijaya, buat Ibu Paria Sutewo, Saudara Andre, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Silistari, Ibu Pendeta Emeritus Sinsuyono, Bapak Domingus Rohi, Ibu Riranti Ponto, Bapak Darwinto, Bapak dan Ibu Wakimin, Bapak dan Ibu Endi Debahim, Ibu Sena, Ibu Yusi Umiati. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, ketekunan, kesetiaan kepada mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan Yesus dan percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Saat ini juga kami berdoa buat pemerintah di dalam menangani pandemi virus corona. Tuhan memberikan hikmat agar segera mereka mereda dan yang sakit
bisa cepat sembuh. Kerinduan untuk orang-orang tekun berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan di berbagai daerah di Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Pendeta, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Seluruh program dan kebaktian gereja GKI yang dilaksanakan secara online, masyarakat sekitar gereja, Kota Surabaya, bangsa dan negara. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bulan keluarga yang dimulai Minggu tanggal 3 Oktober sampai dengan Minggu tanggal 31 Oktober secara online. Karena keluarga boleh peduli dan kiranya boleh bersukacita dengan tema keluarga yang peduli dan berdampak. Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga untuk terus bersukacita. Terima kasih Bapak. Ampuni dosa salah kami. Kami berdoa buat saudara-saudara yang saat ini bisa mengikuti doa pagi secara online. Berkati mereka dan di dalam kegiatan mereka, kesehatan mereka Tuhan, pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.